Abah. Apa kabar kalian? Kakak percaya bahwa keadaan kita sekarang ini tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Mari sikap doanya, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh sehat, kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, di waktu yang indah ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami akan memuji Tuhan, bahkan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami Tuhan, agar ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Firman Tuhan. Tapi sebelum itu sama-sama kita naikkan pujian Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku dan Firman-Ku Tinggal di Dalam Kamu. Nah ini adalah lagu baru, tapi sama-sama dengan Kak C belajar lagu ini. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kata Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ayo Karya. Dalam hati
kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kris. Ayo Kak Kris. Halo adik-adik Abah. Shalom, apa kabar? Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Abah Berkat. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, sebelumnya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan itu baik dan sangat baik, dan Tuhan menyertai kami. Engkau memberkati anak-anak Abah dan kedua orang tua mereka, dan juga guru-guru Abah yang melayani pada hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Kau urapi agar anak-anak Abah menjadi anak yang semakin mengenal akan Engkau dan menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Adik-adik Abah, hari ini Kak Kris ingin menceritakan satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Hari ini kita cerita tentang Tuhan menyertai Yusuf. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, pada suatu si Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub memiliki anak 12 bersaudara. Salah satunya Yusuf. Pada suatu ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, bahwasanya itu dia tuh lebih hebat ataupun lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya semakin membenci. Kenapa ada kata semakin membenci? Karena juga Bapak Yakub ini lebih menyayangi Yusuf dari saudara-saudaranya si Yusuf yang lainnya. Dia lebih menyayangi Yusuf, Bapak Yakub. Jadi saudaranya itu benci kepada Yusuf, dan Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan Yusuf ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi karena ada saudaranya yang bernama Ruben, akhirnya dia dijual kepada orang Ismail. Dan dia dijual kepada orang Ismail, dan saudara-saudaranya membawa baju si Yusuf kepada Bapak Yakub. Mereka mengatakan kepada Bapak Yakub bahwasanya si Yusuf sudah mati dimakan oleh binatang buas. Dan orang Ismail ini menjual kepada Potifar. Potifar ini kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Potifar membawa ke rumahnya. Dia mempekerjakan Yusuf sebagai pekerja di rumahnya. Si Yusuf bekerja, dia orang yang bijaksana, baik, setia, dan taat. Akhirnya dia dijadikan kepala penguasa di rumah Potifar. Jadi kepala penguasa di rumah Potifar hanya menjadi kepala penguasa di dalam rumahnya untuk membersihkan rumahnya, dan juga di luar rumahnya, yaitu ladangnya Potifar. Jadi pada suatu ketika si Potifar ini bekerja keluar
keluar. Jadi Yusuf di dalam rumahnya Potifar bekerja membersihkan rumahnya, membersihkan ladangnya dan lain-lain. Tetapi bukan hanya si Yusuf saja yang di rumah, ada pembantu-pembantunya yang lain, tetapi pembantunya tidak ada di dekat si Yusuf. Jadi dan juga ada istrinya si Potifar. Istri Potifar ini datang mendekati si Yusuf. Kenapa sih dia mendekati si Yusuf? Wah, karena Yusuf ini dia ganteng. Dia ganteng, dia rajin, bersih, taat dan setia. Jadi istri Potifar menyukai si Yusuf dan dia menggoda si Yusuf. Tetapi Yusuf ini karena dia mengenal Tuhan, dia tidak tergoda oleh istri Potifar ini. Dia untuk melakukan kejahatan, dia menolak. Akhirnya dia lari. Kemudian hari demikian juga seperti itu, istri Potifar datang menggoda Yusuf, tetapi Yusuf tetap juga menolak si istri Potifar untuk melakukan kejahatan. Dia menolak, Yusuf menolak hal tersebut. Dia akhirnya lari. Si Yusuf akhirnya lari, meninggalkan jubahnya. Kata Potifar, meninggalkan jubahnya, meninggalkan jubah Yusuf. Yusuf meninggalkan jubahnya dan Potifar marah. Dia mengatakan, dia menjerit, dia memfitnah si Yusuf. Tolong, 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 kata istri Potifar. Datanglah penjaga rumah si Potifar ini. Dan Potifar pun akhirnya datang. Si Potifar bertanya, kenapa engkau menjerit? Kata si istri Potifar, si Yusuf ingin melakukan kejahatan kepadaku, kata istri Potifar. Akhirnya si Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Disuruh Potifar kepada penjaga rumahnya untuk membawakan si Yusuf ke dalam penjara. Tetapi setelah dia masuk ke dalam penjara, si Yusuf, Tuhan tetap menyertai dia, sehingga dia diberi kepercayaan oleh kepala penjara di sana. Dia diberi kepercayaan, dia bersih dan mengawasi penjahat-penjahat yang ada di dalam penjara itu. Adik-adik, si Yusuf disertai Tuhan sehingga dia dapat disertai oleh Tuhan sehingga dia dapat menahan rasa godaan dari istrinya istri Potifar, dan dia disertai oleh Tuhan sehingga dia rajin, bijaksana dan segala apa yang dilakukan si Yusuf dibuat Tuhan berhasil, karena Yusuf ini mengenal Tuhan dan dia juga takut akan Tuhan. Adik-adik, demikian juga kepada kita, adik-adik, kepada mama, papa, pasti Tuhan juga sertai. Pasti Tuhan selalu menyertai. Kenapa? Sekarang kita bisa bernapas, berdiri ataupun duduk,
melakukan aktivitas, bermain, belajar. Itu karena Tuhan menyertai kita. Kita belajar, kita bermain kepada papa mama, mungkin tidak bisa keluar bermain bersama teman-teman karena situasi seperti ini. Tapi tenang saja, Tuhan tetap menyertai, memberkati adik-adik sekalian. Karena kenapa? Kita tetap kuat dan sehat karena Tuhan sertai. Tidak perlu takut. Tuhan selalu menyertai dan selalu menyertai adik-adik Abah, kedua orang tua adik-adik Abah, dan juga guru-guru Abah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita berdoa, kita berseru, memuji Tuhan. Pasti kalau kita selalu melakukannya, Tuhan sangat senang. Dan wah, dia selalu melihat kita dari atas. Wah, si kakak Chris, si kakak Joni rajin ya. Kakak C rajin ya. Seperti itu kira-kira. Demikian adik-adik juga kalau di rumah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, berdoa, patuh kepada orang tua, pasti Tuhan memberkati. Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Oke adik-adik semuanya, karena Yusuf aja bisa disertai, kenapa kita tidak bisa disertai? Seperti itu. Oke adik-adik Abah, adik-adik Abah jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas 2 minggu yang lalu ataupun yang sebelum-belumnya. Jangan lupa diselesaikan. Kakak Kris mengingatkan kembali agar pada satu waktu kita sudah ketemu di tempat ini beribadah, itu akan dikumpulkan tugas-tugasnya. Oke adik-adik Abah, terima kasih sudah menonton, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Sampai minggu depan adik-adik Abah. Dadah. Adik-adik semuanya. Halo. Waduh, kakak senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik semua lewat video ini. Bagaimana ibadahnya hari ini adik-adik? Luar biasa, Kak. Masih luar biasa, senang sekali. Firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Kris, kemudian mungkin pujiannya anak kecil tadi. Nah adik-adik, kita sudah belajar tadi lagu. Itu sebenarnya bukan lagu baru, lagu lama. Hanya saja baru kita nyanyikan di sini. Nah adik-adik, tugas adik-adik yang sudah diberikan oleh guru-guru Abah dari minggu awal hingga minggu ini. Nah adik-adik silakan simpan baik-baik setiap tugas itu, jangan sampai hilang. Ya adik-adik. Nah kemudian untuk tugas hari ini, adik-adik cukup belajar lagu yang sudah kita nyanyikan tadi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8. Nah, itu adalah kata-kata Tuhan Yesus. Jika kamu tinggal di dalam aku. Nah, jadi adik-adik silakan cari di Alkitabnya ataupun kalau mau lihat liriknya di internet silakan. Ya, baik itu kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Adik-adik cukup belajar lagu itu untuk tugas di minggu ini. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sepanjang ibadah kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kami akan mengakhirinya. Tuhan berkati kami, biarlah sepanjang hari kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang taat terhadap orang tua, taat terhadap Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.